Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kehadiratnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan rangkaian daurah kitab kita, yaitu kitab Majalisu Syahri Ramadan, yaitu majlis-majlis bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekhul Allamah Muhammad bin Salihin Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pada malam ini insyaallah kita akan berbicara sedikit tentang fadilatu al-ashril awakhir min Ramadan, keutamaan atau keistimewaan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang Lailatul Qadar, dan apabila memungkinkan kita juga akan bicara sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah i'tikaf biidznillah ta'ala. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan dengan semua hari-harinya merupakan waktu yang mulia dan waktu yang istimewa. Akan tetapi lebih istimewa lagi apabila telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau lebih giat lagi beribadah apabila telah masuk 10 malam terakhir. Beliau lebih giat lagi beribadah apabila telah masuk 10 malam terakhir. Meskipun tentunya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau giat beribadah di semua hari bulan Ramadan dan bahkan di luar bulan Ramadan juga. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita ambil riwayat yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kedua jalur ini yaitu jalurnya Mughirah ibnu Syu'bah dan jalurnya Aisyah, keduanya dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Kita ambil jalurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi alaihi salatu wassalam itu salat tahajudnya saking seringnya dan saking giatnya sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Ya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, lima sana'ta hadza ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa Anda sampai berbuat sedemikian rupa? Mengapa Anda harus berbuat sampai seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Perhatikan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah,
tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena Allah mengampuni dosa-dosaku, itulah yang membuat aku giat beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau giat melakukan ibadah kepada Allah di setiap waktu, dan terkhusus lagi apabila telah masuk bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi apabila telah datang 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Beliau lebih giat lagi. Sebagaimana yang juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih giat beribadah apabila telah masuk 10 malam terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, lebih daripada giatnya beliau sebelum masuknya 10 terakhir itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ushru, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarung beliau, ya. Yang namanya mi'zar itu adalah pakaian yang di bawah. Itu mi'zar. Mungkin kalau kita artikan sarung lah, ya. Apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan mi'zarnya, sarungnya, Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung di sini. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan mengencangkan sarung di sini adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam siap untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ya. Sama seperti orang, ya, kalau antum misalnya menggunakan sarung, kalau misalnya mau nyembelih sapi, antum disuruh megangin, kalau sarung antum masih melorot, ya, nggak mungkin, belum siap. Tapi kalau misalnya antum pakai sarung mau disuruh megangin sapi, ya udah siap, dikencangkan, ya, siap untuk melakukan ibadah. Ini dia makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, yang dimaksud di sini adalah ya'tazilu nisa'ahu, beliau tidak mau dekat dengan istrinya, dalam artian tidak mau berhubungan dengan mereka karena beliau ingin fokus beribadah, ya. Tetapi ada pendapat yang ketiga, dan insya Allah ini pendapat yang benar, yang paling mendekati kebenaran. Yang dimaksud dengan syadda mi'zar adalah kedua makna yang tadi, yaitu beliau tidak mau berhubungan intim dengan istri beliau pada 10 malam terakhir karena beliau ingin siap-siap beribadah, ya. Kedua makna ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dan insya Allah ini pendapat yang paling mendekati kebenaran. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarung beliau. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam yang 10 malam terakhir itu beliau hidupkan. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, ya. Dikatakan oleh syekh kita di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa fi hadhihi al-ahadits dalilun ala fadilati hadhihi al-ashri. Di dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi terdapat dalil tentang keistimewaan, tentang keutamaan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha akthara mimma yajtahidu fi ghairiha, karena Nabi alaihi salatu wasallam lebih giat lagi beribadah di malam-malam tersebut lebih daripada malam-malam lainnya. Wa hadza syamilun lil ijtihadi fi jami'i anwa'il ibadah
min salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Dan bersungguh-sungguhnya Nabi di dalam melakukan ibadah pada hari ke-10 dari bulan Ramadan, atau pada 10 hari terakhir, malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini mencakup semua ibadah, bukan hanya salat, ya. Min salatin, baik itu salatnya beliau tambah lagi, Nabi SAW tambah panjang salatnya. Wa Qur'anin, baik itu bacaan Al-Qur'annya. Wa dzikrin, entah itu zikirnya. Wa shadaqatin, entah itu infaknya diperbanyak oleh Nabi di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir. Wa ghairiha, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sekali lagi 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Bahkan para ulama mereka khilaf, ya, berbeda pendapat mana yang lebih afdal, 10 malam terakhir bulan Ramadan kah, ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka khilaf mana yang lebih afdal, 10 malam terakhir bulan Ramadan kah, ataukah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian mereka mengatakan yang lebih afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena memang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan juga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdalu min hadzal amali fi hadhihi. Tidak ada amal perbuatan yang dilakukan di suatu hari yang lebih afdal ketimbang amal perbuatan yang dilakukan di hari-hari ini, kata Nabi. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Mendengar itu para sahabat bertanya, walal jihad? Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Artinya, bagaimana kalau seandainya ada orang berjihad di hari selain daripada hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apakah jihad itu tidak bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi? Walal jihad, bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Subhanallah. Jihad yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak agama itu adalah jihad di jalan Allah. Tetapi puncak agama ini tidak bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Luar biasa jihad itu. Bahkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang mujahid nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, wa jurhuhu yath'ubu dama, sedangkan luka-lukanya itu akan mengeluarkan darah. Orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia mati, maka dibangkitkan dalam keadaan lukanya itu masih segar mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, darahnya itu masih warna merah sama seperti darah biasa. Warrihu rihul miski, akan tetapi aromanya itu adalah lebih harum daripada aroma wewangian yang paling harum. Luar biasa pahala jihad. Akan tapi Nabi SAW mengatakan jihad pun tidak bisa mengalahkan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Yang bisa mengalahkannya, kata Nabi, atau yang bisa menandinginya, bukan mengalahkannya, menandinginya, yang bisa menyamainya adalah seseorang yang keluar berjihad dengan membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya, kemudian tidak ada yang kembali, dia mati, hartanya habis. Itu yang bisa mengalahkannya. Makanya para ulama mereka memiliki dalil bahwasanya yang lebih afdal itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata mereka. Kemudian juga dalil mereka yang mengatakan bahwasanya yang lebih afdal itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama, yaitu karena di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah itu terdapat satu hari yang sangat besar, yaitu hari apa?
hari Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Allah banyak sekali membebaskan hamba-hambanya pada hari Arafah dari api neraka, dibebaskan, dimerdekakan mereka. Wa innahu layadnu, dan Allah pada hari Arafah turun ke langit yang pertama, ke langit dunia. Wa yubahi bihimul wa yubahi bihim malaikatahu, dan Allah memuji-muji orang-orang yang wukuf di padang Arafah di sisi para malaikatnya. Jadi pantas 10 hari pertama itu dikatakan lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan yang lebih afdal itu adalah 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di dalam 10 malam terakhir itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana pendapat yang benar? Pendapat yang rajih, yang kuat adalah tafsil, perlu diperincikan, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya mana yang lebih afdal. Beliau mengatakan, kalau ditinjau dari siang hari, maka lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena siang harinya terdapat wukuf padang Arafah. Tapi kalau ditinjau dari sisi malam hari, maka lebih afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di malam harinya terdapat Lailatul Qadar. Dan inilah pendapat yang paling adil, ya. Inilah pendapat yang paling adil. Jadi intinya 10 malam terakhir bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Manfaatkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh di sini mengatakan, wa innahu laminal hirmanil azim, dan sesungguhnya merupakan kerugian yang sangat besar, wal khasaratil fadihah, kerugian yang sangat fatal, antara katsiran minal muslimin, yaitu engkau melihat kebanyakan kaum muslimin yumduna hadhil awqat ats-tsaminata fima la yanfa'uhum, mereka membiarkan 10 malam terakhir itu dengan melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Yasharuna mu'dhamal laili fil lahwil batil, mereka menghabiskan 10 malam terakhir dengan bergadang melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Fa idza jaa waqtul qiyam, ketika tiba waktu untuk salatut tarawih, entah itu di awal malam ataukah di tengah malam, namu anhu, justru mereka memilih untuk tidur, atau mereka justru memilih untuk melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Dan ini kita saksikan, ya. Coba antum lihat, kalau malam pertama bulan Ramadan, mungkin masjid yang besar ini, ya, atau jangan kita ambil masjid ini, ya, ambil masjid yang lain lah. Masjid-masjid kaum muslimin bisa jadi tidak muat, banyak sampai luar. Malam kedua masih, malam ketiga masih, malam keempat sopnya semakin maju. Yang saya maksudkan sopnya semakin maju, sop terakhir hilang, yang di depan maju. Ya. Malam berikutnya sopnya semakin maju. Bisa jadi malam-malam terakhir dari bulan Ramadan sepi. Di mana ramenya? Di mall. Ya. Menyiapkan baju untuk Idul Fitri. Rame. Kalau antum bandingkan antara masjid dengan mall di malam terakhir bulan Ramadan, maka mall adalah pemenangnya. Ini yang kita saksikan di zaman kita ini. Beliau mengatakan, wa hadza min tala'ubi syaitani bihim, ini merupakan permainan syaitan terhadap mereka.
wa makrihi bihim, dan tipu daya syaitan terhadap mereka, wa saddihi iyyahum an sabilillah wa igwaihi lahum, dan syaitan telah berhasil menghalangi mereka dari jalan Allah. Ingat ikhwani fiddin, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi ukuran amal perbuatan itu adalah akhirnya, ya. Akhirnya. Yang menjadi ukuran amal perbuatan kita itu adalah yang terakhir. Usahakan yang terakhir itu yang lebih hebat daripada awalnya, ya. Jangan sampai kalau istilah orang Lombok, ya, kalau melihat misalnya di awal-awal semangat, di akhir-akhir kendor, mereka bilang apa? Hangat-hangat tai ayam, katanya, maaf ya. Anda lihat, kotoran ayam itu cuma sebentar hangatnya, bentar lagi dingin, ya. Jangan sampai seperti itu. Usahakan ya ikhwan fiddin. Kemudian sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya para ulama yang lebih mengutamakan malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka berdalil dengan adanya Lailatul Qadar. Maka di sini kita akan berbicara sedikit tentang Lailatul Qadar. Kita sudah ketahui bahwasanya Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan 1000 bulan itu adalah kira-kira 83 tahun. Ya. Para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Hatim, ya. Dari sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Hatim tentang sebab turunnya firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dikatakan dahulu di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat, dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan bisa menandingi ibadah orang-orang terdahulu, yaitu umat-umat sebelum kita? Karena umat-umat terdahulu mereka diberikan umur yang panjang-panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang sekali. Bahkan di antara mereka ada yang berjihad selama 500 tahun tidak pernah berhenti. Jihad terus 500 tahun. Sedangkan kita sudah ketahui pahala jihad itu seperti apa. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengalahkan mereka ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah SAW diam dan turunlah ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kalian beribadah di sana, satu ibadah saja, maka seolah-olah kalian beribadah lebih baik daripada ibadah kalian selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ya. Yang dimaksud di sini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Kalau misalnya yang 1000 bulan itu ada malam Lailatul Qadarnya, tentu itu lebih baik daripada yang satu malam, ya, yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Lailatul Qadar ini sudah ada dari zaman-zaman terdahulu, sudah ada. Beliau mengatakan, wa hiya mawjudatun fil umami wa fi hadhihi al-ummati ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar ini sudah ada semenjak umat-umat terdahulu dan juga di umat ini sampai hari kiamat nanti. Akan tetapi yang fadilahnya itu cuman untuk umat ini saja. Ya. Dahulu ada Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Qadar mereka itu tidak lebih baik dari 1000 bulan. Biasa saja. Biasa saja, kata beliau. Lakinna fadlaha wa ajraha yakhtassu wallahu a'lam bihadzal ummah. Akan tetapi keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan khusus bagi umat ini. Khusus bagi umat ini, kata beliau. Kemudian kapankah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu secara umum dia berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, taharrau lailatul qadri,
carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini secara umum. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi SAW informasinya, yaitu bahwasanya Lailatul Qadar itu tepatnya pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Di sini tempatnya, kata Nabi. Sebagaimana sabda beliau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi jangan antum coba-coba bilang, alah, saya tarawihnya nanti aja lah tanggal 21, tanggal 22 libur aja lah. Toh juga kalau saya tarawih tanggal 21 atau 23 atau 25 kebetulan dapat Lailatul Qadar, ya sudah, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang jamin ibadah tarawih antum diterima di malam ganjil itu? Siapa? Siapa yang jamin? Ini kalau diterima sehingga dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tidak diterima, apa dapatnya kita? Dan ingat, di antara penafsiran para ulama bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan itu semuanya ganjil, tidak ada genap. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau saya tidak khilaf, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Semuanya ganjil, kata beliau. Pertama, tanggal 21. Kalau dihitung dari depan, maka yang ganjil tanggal 21, yang genap tanggal 22. Tapi kalau dihitung dari belakang, 30-nya yang menjadi tanggal ganjil hari pertama, 29-nya menjadi hari kedua, dia genap. Jadi semuanya ganjil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi jangan coba-coba ya, pilih-pilih, ngambil yang ganjil saja kemudian buang yang genap. Jangan coba-coba seperti itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau misalnya antum beribadah full di 10 malam terakhir itu, Lailatul Qadarnya nggak akan lari kemana, pasti kedapatan. Tapi kalau antum pilih-pilih, bisa jadi antum kecolongan, ya. Bisa jadi antum kecolongan. Jadi usahakanlah, cuman 10 malam kok. Itu pun datangnya sekali setahun. Mari kita giatkan ibadah di 10 malam terakhir ini. Kemudian wahia fi sab'il awakhir aqrab. Kata Syekh di sini, tetapi Lailatul Qadar itu lebih, peluang untuk munculnya itu lebih besar ketika tanggal 25, 27 dan 29. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, apabila salah seorang di antara kalian tidak mampu beribadah selama 10 malam terakhir itu full, secara full, tidak mampu, fala yuglabanna ala sab'il bawaqi, jangan sampai dia tinggalkan yang ini, 25, 27 dan 29. Jangan dia tinggalkan, ya. Ini dia. Dikatakan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dahulu Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah mengetahui kapan Lailatul Qadar itu datang. Artinya hari berapa, beliau tahu. Secara tepatnya itu beliau tahu. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk memberitahukan kami tentang kapan sih tepatnya Lailatul Qadar itu. Tiba-tiba beliau menemukan 2 orang sahabat sedang berantem dengan ucapan, yaitu debat, memperdebatkan tentang Lailatul Qadar. Yang ini bilang malam ini, yang ini bilang malam ini, sampai urat tenggorokan mereka itu mau keluar, ya, debat.
Dua sahabat ini dikatakan, yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Abdullah bin Adhad, kalau saya tidak khilaf, yang namanya depannya itu Abdullah, binnya saya lupa ya. Ka'ab bin Malik dan Abdullah ya. Mereka berantem ini, debat. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ala inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadar. Sebenarnya tadi saya keluar itu tujuannya untuk memberitahu kalian tentang kapan sih tepatnya Lailatul Qadar. Walakin talaha fulanun wa fulanun farufi'at. Akan tetapi gara-gara dua orang ini Allah membuat saya lupa. Gara-gara dua orang ini nih, biang keladinya ini, kata Nabi SAW. Lupa saya. Akan tapi ada hikmahnya. Perhatikan lanjutan hadis ini. Wa asa an yakuna khairal lakum. Bisa jadi lupanya saya ini lebih baik bagi kalian. Artinya kalau orang tahu kapan sih tepatnya, dia akan ibadah cuma di malam itu saja. Nggak mau dia ibadah di tempat yang lain, di malam yang lain. Ini hikmahnya. Asa an yakuna khairal lakum. Bisa jadi saya lupa ini lebih baik bagi kalian. Subhanallah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita misalnya dipertemukan dengan Lailatul Qadar, dan semoga kita bertemu dengan Lailatul Qadar, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah, idza wafaqtu Lailatul Qadar, apabila aku berhasil bertemu dengan Lailatul Qadar, famadza aqul, apa yang harus aku ucapkan, doa apa yang harus aku baca? Seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku baca ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, taqulin, bacalah doa, Allahumma innaka apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kayaknya sebagian antum yang hafal ya. Harus dihafal ini ikhwan ya. Doanya pendek, kemudian maknanya agung, dan jika dibaca di malam yang agung maka akan mendapatkan pahala yang besar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Coba antum ya. Antum belum hafal? Surah. Diusahakan ya ikhwan ya. Ini doa dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Doa dari Nabi harus diusahakan, dihafalkan dan diamalkan. Perbanyak doa ini kata Nabi kepada istri beliau yang tercinta. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Saya akan ulangi 3 kali lagi ya, insyaallah. Kalau sudah 3 kali pasti sudah hafal antum. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal ya? Abu Sa'id, fadal. Masih belum tepat ya. Masih belum tepat ya. Disebutkan oleh para ulama tentang hafalan orang-orang terdahulu ya. Ada seorang khalifah
yang dia khalifah ini cerdas sekali. Kalau dia mendengar ucapan satu kali saja langsung hafal. Kemudian dia punya menteri, menterinya ini kalau dia mendengar ucapan 2 kali langsung hafal. Kemudian dia punya pembantu, pembantunya ini kalau mendengar ucapan 3 kali langsung hafal. Akhirnya dia bikin sayembara. Dia mengatakan, siapa yang bisa membuat sebuah syair, dia bacakan di hadapan saya. Kalau misalnya saya tidak bisa menghafal syair yang dia buat itu dalam 1 kali mendengar, maka saya akan berikan dia emas seberat tempatnya menulis syair itu. Karena orang terdahulu nulis syairnya itu kadang di batu. Berapapun beratnya batu itu saya akan kasih emas. Akhirnya satu demi satu datang penyair yang pertama ngucapin syairnya. Apa katanya? Diucapkan sekali, khalifah ini bilang, saya sudah hafal. Akhirnya diulangin sama khalifah. Bahkan menteri saya sudah hafal karena sudah 2 kali. Diulangin sama khalifahnya juga. Coba menteri, diucapin hafal. Bahkan juga pembantu saya sudah hafal. Sudah 3 kali soalnya. Diulangin pembantunya, hafal juga. Akhirnya datang lagi penyair-penyair yang lain. Akhirnya ada salah seorang penyair yang mengetahui tipu muslihat khalifah ini. Saya tahu ini akal-akalan khalifah ini. Dia bisa ngapal 1 kali mendengar, menterinya 2 kali, sedangkan pembantunya 3 kali. Akhirnya dia membuat sebuah syair yang sangat-sangat susah sekali, yang dikenal dengan syair apa? Sautul bulbul, ya. Suara burung bulbul. Ini suara burung mau disairin. Ya, antum dengar suara burung itu. Gimana suaranya? Bisa antum hafal. Suara burung itu disairin. Sengaja dia tulis di batu yang besar sekali. Biar dapat upah. Pas dibaca di depan khalifah, khalifahnya menganggap bisa. Ini suara burung soalnya. Ini hafalan orang terdahulu ya. Ana udah bacakan antum itu sudah 5 kali. Baik, antum usahakan hafalkan. Coba antum buka kitab-kitab doa, dan sudah banyak ya. Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian juga tentang Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan juga ustadz-ustadz kita sudah banyak menulis kitab-kitab atau buku-buku doa. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan ustadz-ustadz kita yang lainnya. Antum hafalkan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum baca doa ini ketika datang Lailatul Qadar, ketika antum bertemu dengan Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan tentang masalah Lailatul Qadar ini. Ada tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Nabi SAW mengatakan, Lailatul Qadar itu Lailatun samhatun talqah, adalah malam yang damai, malam yang tenang. Kalau misalnya antum ya melakukan sholat tarawih di tengah malam, di sini akan terlihat sekali. Ya, kalau misalnya antum melakukan sholat tarawih di tengah malam, akan beda satu malam, akan beda. Karena kita di kampung ya, di kampung itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, semua jamaah itu, jamaah sunnahnya itu kita anjurkan untuk qiyamul lail, dan alhamdulillah jalan. Meskipun awal-awalnya susah, tapi setelah bertahun-tahun jalan. Kita melakukan sholat tarawih itu setelah Isya sampai selesai itu hanya pada malam pertama sampai malam 20 saja. Adapun mulai malam 21 sampai malam terakhir Ramadan, kita melakukannya bangun jam 2 atau setengah 3 sampai mendekati subuh. Di sana kita sholat tarawihnya. Di sana akan terlihat, akan terasa satu malam yang beda. Kalau misalnya malam-malam yang lain itu
agak gerah karena Nabi SAW mengatakan la baridah wala harrah. Malam Lailatul Qadar itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, adem. Adem. Kemudian ditambah juga informasi tentang Lailatul Qadar, tentang tandanya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan sabihatu Lailatul Qadri tatlu'u syamsu la syi'a laha. Pada pagi harinya, misalnya malam ini, misalnya Lailatul Qadarnya, besok pagi kata Rasulullah, tatlu'u syamsu, matahari itu terbit, la syi'a laha, tidak ada cahayanya. Dalam artian kalau antum pandang, mata antum tidak akan silau. Mata antum tidak akan silau. Tetapi ini hatta tartafi'a, sebelum dia naik. Jangan antum pandang jam 12. Ya. Jangan antum pandang jam 12 ketika dia baru naik itu, ya. Baru muncul itu antum lihat, itu enggak akan silau kata Rasulullah SAW. Kenapa? Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan dau'uhu dha'ifatun hamra. Cahaya matahari itu dhaifah, lemah, hamra, kemerah-merahan. Ini dia tandanya. Adapun apa yang sering kita dengarkan di sebagian orang, kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu pohon-pohon sujud, ya. Itu kalau di Lombok itu tersebar ini. Pohon-pohon sujud, kemudian air-air sungai itu membeku katanya. Ya. Ini bagaimana mungkin dia dapat Lailatul Qadar? Salat tarawihnya di pinggir sungai, ya. Air sungainya membeku katanya. Kata para ulama, semuanya ini adalah khuza'balat. Yang namanya khuza'balat itu tahayul saja, khurafat, tidak ada asal usulnya. Ya. Akhirnya orang pada rame-rame ya pergi ke sungai malam-malam, bukannya pergi ke masjid, sungai, ngelihat air sungainya beku. Ini masih kalau di Lombok itu tersebar masih ini tahayul yang seperti ini. Tadi malam katanya pohonnya sujud, inilah macam-macam lah. Ya. Yang ada dalilnya tentang tanda Lailatul Qadar, malamnya itu damai, la harrah wala baridah, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Kemudian pagi harinya cahaya matahari itu dhaifah, yaitu lemah, la syi'a laha, bahkan kalau antum pandang tidak akan silau. Ini pembahasan tentang Lailatul Qadar. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah i'tikaf. Beliau di sini mengatakan, wa min khasaisi hadhil ashri, di antara keistimewaan 10 malam terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan i'tikaf. Yang dimaksud dengan i'tikaf, luzumul masjid littafarrugi li ta'atillahi azza wa jalla, yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan i'tikaf. Wa huwa minas sunani tsabitati bi kitabillah. I'tikaf ini merupakan sunnah yang telah datang dalilnya dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan dengan istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Disebutkan i'tikaf. Ini dalil i'tikaf dari Al-Qur'an. Adapun dalil i'tikaf dari hadis adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari hadis. Kemudian juga i'tikaf ini disepakati tentang sunnahnya oleh semua ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, membawakan ucapan daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu an ahadin minal ulama
khilafan anna al-i'tikaf masnun. Aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya i'tikaf itu adalah sunnah. Aku tidak mengetahui ada khilaf. Artinya sepakat. Sepakat. Kemudian berkaitan dengan masalah i'tikaf, di mana bolehnya seseorang melakukan i'tikaf? Para ulama sepakat bahwasanya i'tikaf yang paling afdal itu adalah di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sepakat. Bahkan Syalbani mengatakan di dalam pendapat beliau di dalam Qiyam Ramadan, dan ini yang dikuatkan juga oleh sebagian murid-murid beliau yang diambil, ya, tentunya murid-murid beliau, di antaranya Syekh Ali Ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari dan juga Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam kitab Sifat Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya i'tikaf itu tidak sah kecuali di 3 masjid ini. I'tikaf itu tidak sah kecuali di 3 masjid ini. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan kalau saya tidak khilaf oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, dan beliau yaitu Al-Imam Al-Albani mensahihkan sanad hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tidak ada i'tikaf kata Nabi kecuali di 3 masjid. Adapun jumhur ulama mengatakan boleh i'tikaf selain 3 masjid ini. Boleh i'tikaf. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, firman Allah, apa firman Allah? Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Tidak disebutkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun maksud la i'tikafa illa fi 3 masajid, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di 3 masjid ini yang sempurna i'tikafnya. Jelas? Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sudah azan ya? Baik. Ana cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita membicarakan tentang makanul i'tikaf, yaitu tempat i'tikaf. Kita katakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf hanya berlaku atau hanya bisa sah apabila dilakukan pada 3 masjid. Berdasarkan hadis la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tadi saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Afwan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Tepatnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf itu boleh dilakukan di masjid selain daripada yang 3 tadi, berdasarkan keumuman firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu boleh i'tikaf di masjid selain daripada 3 masjid yang tadi. Adapun maksud tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, sekali lagi maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna. Akan tetapi para ulama
yang membolehkan i'tikaf selain di 3 masjid, mereka khilaf apakah masjid yang digunakan i'tikaf itu harus di dalamnya ditegakkan Jumat ataukah tidak, ya. Karena ada sebagian masjid itu cuman digunakan untuk sholatul jamaah saja. Adapun sholat Jumu'ah, yaitu sholat Jumat, tidak dilakukan di sana, ya. Seperti masjid di Ma'had ana terdahulu, Ma'had Abu Hurairah, kita berjamaah di sana. Akan tetapi pemerintah tidak mengizinkan untuk dilakukan Jumat di sana, ya. Jamaah saja kata pemerintahnya. Adapun Jumat tidak boleh, tidak ada izin. Nah, apakah masjid seperti ini boleh digunakan i'tikaf? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Harus masjidnya itu digunakan Jumat juga. Harus masjidnya itu digunakan Jumat. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang penting di sana ditegakkan salat jamaah. Yang penting di sana ditegakkan salat jamaah. Dan wallahu taala alam, pendapat yang rajih, ya, adalah pendapat yang mengatakan boleh i'tikaf di masjid meskipun masjid itu tidak ditegakkan Jumat selama di sana masih ada salat jamaah. Insyaallah ini yang rajih. Akan tetapi seperti yang antum ketahui, ini masalah khilafiyah, ya. Masalah fikih adalah masalah khilafiyah. Seandainya antum mendengar dari ustaz lain yang merajihkan ini, yang merajihkan pendapat yang lain, maka sekali lagi ini masalah yang khilafiyah. Karena sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasanya yang rajih itu boleh i'tikaf di masjid yang ditegakkan di sana salat jamaah meskipun tidak ada salat Jumat. Nanti dia keluar. Dan ini dibolehkan. Keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya. Kenapa? Karena lid darurah. Darurat kata mereka, ya. Kemudian permasalahan berikutnya berkaitan dengan masalah i'tikaf adalah apakah disyaratkan untuk sahnya i'tikaf itu puasa? Artinya bolehkah orang yang tidak puasa i'tikaf? Ataukah i'tikaf itu harus dilakukan oleh orang yang berpuasa? Kalau dia i'tikaf sedangkan tidak puasa maka tidak sah. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa i'tikaf meskipun tidak puasa. Puasa hanyalah penyempurna i'tikaf. Artinya puasa itu bukan syarat sah i'tikaf. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan syarat sah i'tikaf itu adalah puasa. Syarat sah i'tikaf itu adalah puasa. Beliau berdalil dengan ayat yang kita bacakan tadi, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid. Ayat ini berada di dalam ayat puasa. Jadi ayat ini tentang puasa, kemudian diikuti oleh Allah menyebutkan masalah i'tikaf. Awal ayat ini adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu. Jadi ayat ini tentang puasa, kemudian diakhiri dengan i'tikaf. Kata Imam Malik. Jadi puasa itu sama i'tikaf itu nyatu. Kemudian pendapat ini yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut i'tikaf kecuali diiringi dengan puasa. Kemudian juga Rasulullah tidak pernah i'tikaf kecuali juga dengan beliau melakukan puasa. Makanya syarat sah i'tikaf itu adalah puasa kata Imam Malik. Adapun mayoritas ulama mereka mengatakan i'tikaf atau puasa itu bukanlah syarat sah i'tikaf, akan tetapi penyempurna i'tikaf. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab.
Umar ibn al-Khattab mengatakan, qultu li Rasulillah sallallahu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kuntu nadhartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Qad kuntu nadhartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Dahulu aku ketika masih di zaman jahiliyah, aku pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Dahulu di zaman jahiliyah, aku pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Apa jawaban Nabi? Aufi binadrik. Sudah, penuhi i'tikafmu. Lakukan, kata Nabi SAW. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya puasa itu bukan syarat sah i'tikaf. Kenapa? Karena Umar i'tikafnya di malam hari, sedangkan malam hari itu bukan tempat puasa. Ya. Antum paham ya? Antum ngomong ini paham atau gimana? Paham ya, insyaallah ya. Jadi Umar mengatakan, aku bernazar untuk i'tikaf di malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan, lanjutkan i'tikafmu. Sudah, silahkan lanjutkan i'tikafmu. Mereka mengatakan dari sini bahwasanya puasa itu bukan syarat i'tikaf. Kenapa? Karena Umar i'tikafnya di malam hari, sedangkan malam hari itu bukan tempat puasa. Puasa itu di siang hari. Nah, ini dalilnya. Mayoritas ulama. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh mayoritas ulama adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya suatu ketika pada bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu taala anha ingin beriktikaf. Akhirnya Aisyah ini dia membuat tenda di Masjid Nabawi. Dia buat tenda. Melihat Aisyah iktikaf, maka Hafsah istri Nabi juga minta izin kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan saya ikut iktikaf. Akhirnya Aisyah mengizinkan. Akhirnya Hafsah membuat tenda juga. Aisyah punya tenda, Hafsah punya tenda. Melihat itu Zainab nggak mau kalah. Akhirnya dia minta, buatkan saya tenda, katanya. Antum sudah ketahui ya, kalau antara Aisyah sama Zainab ini selalu berlomba-lomba untuk mengambil perhatian Nabi. Ya. Zainab mengatakan, buatkan saya tenda. Akhirnya tatkala Nabi SAW masuk Masjid Nabawi, falamma ra'an Nabi SAW al-akhbiyah, ketika Nabi SAW masuk Masjid Nabawi, beliau melihat tenda berjejer. Ini orang lagi camping. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Mahadza?" Apa ini, kata Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, "Bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab." Ini tendanya Aisyah, ini tendanya Hafsah, ini tendanya Zainab. Apa kata Nabi SAW? Al-birra aradna bihadza, apakah mereka mencari kebaikan dengan cara seperti ini? Inza'uha fala araha, cabut tenda mereka, saya nggak mau lihat. Cabut tendanya, kata Nabi SAW. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kenapa Nabi SAW marah? Ada 3 kemungkinan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama, Nabi tidak ingin melihat istri beliau ini berlomba-lomba dalam suatu ibadah yang menyebabkan mereka berbangga-bangga. Jadi nanti kalau misalnya Hafsah atau Aisyah berhasil bikin tenda sendiri sedangkan Zainab tidak, nanti Aisyah akan berbangga-bangga depan Zainab. Oh, saya berhasil i'tikaf bersama Nabi. Nabi tidak ingin melihat istri-istri beliau itu bersombong di dalam melakukan ibadah. Ini kemungkinan yang pertama, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemungkinan yang kedua, dikhawatirkan kalau misalnya Nabi biarkan 3 orang istri beliau ini, dikhawatirkan istri-istri yang lain datang bikin tenda juga. Akhirnya tempat sahabat nggak ada untuk sholat, penuh masjid oleh tenda ya. Ini dikhawatirkan. Kemungkinan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah kalau misalnya dibiarkan oleh Nabi SAW istri-istri beliau ini i'tikaf bersama beliau,
maka Nabi akan merasa seolah-olah tinggal di rumah bukan di masjid. Ya. Sedangkan beliau kalau di rumah itu selalu bersama istri-istri beliau. Kalau saya biarkan sekarang, maka ini sama saja saya di rumah bukan di masjid. Ini kemungkinan yang ketiga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya Nabi marah. Nabi marah. Nabi mengatakan inza'uha, cabut tenda-tenda mereka ini, fala araha. Saya tidak mau melihatnya. Akhirnya fanuzi'at, dicabutlah tenda mereka, wa taraka li'tikaf fi Ramadan. Nabi akhirnya tidak mau i'tikaf pada bulan itu, enggak mau dia i'tikaf Nabi, ya. Enggak mau Nabi i'tikaf gara-gara orang yang tiga ini. Hatta i'takafa fil ashril awal min Syawal. Kemudian Nabi qada, diganti i'tikaf yang beliau tinggalkan itu di 10 hari pertama bulan Syawal. 10 hari pertama bulan Syawal. Sedangkan hari pertama bulan Syawal itu adalah Idul Fitri, di sana tidak boleh puasa. Sedangkan Nabi i'tikaf di hari itu. Karena 10 hari pertama bulan Syawal. Ini dalil mayoritas ulama mengatakan puasa itu bukanlah syarat sah i'tikaf. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Akan tetapi permasalahan ini lebih hati-hati i'tikaf itu kalau disertai dengan puasa. Akan lebih hati-hati i'tikaf itu kalau disertai dengan puasa. Ya. Akan lebih selamat. Kenapa? Karena dalil yang digunakan berdalil oleh jumhur ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya syarat sah i'tikaf itu adalah puasa. Mereka mengatakan, adapun dalil kalian wahai mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Umar i'tikaf di malam hari, terdapat juga riwayat lain juga di Sahih Bukhari yang mengatakan Umar i'tikafnya di siang hari. Sama-sama sahih. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada dua riwayat, mengatakan ada di malam hari, ada juga mengatakan di siang hari. Kalau sama-sama sahih, nggak boleh kalian kuatkan cuma satu saja. Ya. Kemudian juga dalil kalian yang kedua yang mengatakan Rasulullah mengganti i'tikafnya di 10 hari pertama bulan Syawal. Ada juga riwayat lain yang juga di Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan beliau menggantinya di 10 hari terakhir bulan Syawal. Jadi semuanya ini ada riwayat bertentangan. Oleh karena itu saya katakan ini khilaf kuat di antara para ulama. Oleh karena itu paling selamatnya kalau antum i'tikaf itu disertai dengan ibadah puasa. Wallahu taala alam. Kemudian di sini kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh. Beliau mengatakan wa yahrumu 'alal mu'takifi al-jima'u. Ini hal-hal yang diharamkan bagi orang yang i'tikaf. Dan ini yang membatalkan i'tikaf. Wa yahrumu 'alal mu'takifi al-jima'u. Dan haram hukumnya bagi orang yang i'tikaf itu al-jima', yaitu berhubungan intim suami istri. Wa muqaddimatuhu min at-taqbil wal lamsi lisyahwah. Begitu pula haram hukumnya bagi orang yang i'tikaf meskipun tidak berhubungan dengan istrinya, hanya sekedar bercumbu, misalnya ciuman, ini haram kata Syekh. Meskipun masalah ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ciuman, bercumbu rayu dengan istri bagi orang yang i'tikaf ini haram mutlak. Haram mutlak kata Imam Syafi'i. Berdasarkan firman Allah wala tubashiruhunna. Kemudian adapun Imam Malik mengatakan tidak boleh berciuman dengan istri apabila dengan syahwat. Ini anak kurang paham ini ya. Kalau berciuman mungkin pasti syahwat yang muncul ya. Kata Imam Malik, kalau misalnya dia berciuman tanpa syahwat, mungkin ada ya, berciuman tanpa syahwat dengan istrinya maka tidak apa-apa. Tapi kalau disertai dengan syahwat, ini yang tidak boleh. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengatakan kalau misalnya dia bercumbu rayu, kalau berhubungan intim jelas. Kalau misalnya dia bercumbu rayu sampai dia keluar mani, maka batal i'tikafnya. Tetapi kalau dia bercumbu rayu tanpa keluar, maka tidak batal. Akan tetapi pendapat yang paling selamat dalam masalah ini, tinggalkan hal itu ya. Tinggalkan hal itu.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Beliau katakan cuman 10 hari bagi orang yang i'tikaf itu, tahanlah kata beliau. Ya. Kalau misalnya antum pulang menemui istri antum ketika antum i'tikaf karena ada satu keperluan, atau misalnya antum pulang itu karena di masjid tidak ada WC, antum ingin qada hajat akhirnya pulang ketemu sama istri, ya cukup qada hajat aja, jangan qada yang lainnya gitu. Cukup qada hajat aja kata Al-Imam Ibnu Katsir. Yaqdi hajatahu. Dia qada apa yang menjadi hajatnya, setelah itu balik ke masjid. Ya. Ini dia. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah keluar dari masjid tanpa uzur. Keluar dari masjid dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, keluar dari masjid karena sesuatu yang tidak bisa tidak. Harus dia keluar. Suatu contoh kata beliau di sini, misalnya dia ingin buang hajat sedangkan di masjid tidak ada WC. Masjidnya cuma nyediain tempat wudhu, WC-nya nggak ada. Ini boleh dia keluar dari masjid pulang, boleh. Karena ini kalau nggak dikeluarkan, ya mudarat. Ya. Kemudian juga boleh dia keluar dari rumah, dari masjid menuju rumahnya untuk mengambil makanan apabila tidak ada yang mengantarkannya. Ini juga masuk dalam kategori keluar karena sesuatu yang tidak bisa tidak. Karena kalau dia tidak makan, susah juga. Kecuali kalau panitia menyiapkan makanan. Panitia i'tikaf menyiapkan makanan, maka tidak apa. Kalau misalnya orang i'tikaf di sana itu sukarela, nggak ada panitia, kemudian dia bujang, belum nikah misalnya, nggak ada yang nganterin, ya udah pulang. Waktu makan sebelum berbuka tiba, pulang ambil makanan. Kemudian keluar yang kedua adalah al-khuruj li amri ta'ah la tajibu alaih. Keluar karena suatu ketaatan, karena ingin melakukan suatu ketaatan, suatu kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak harus dilakukan. Seperti dia keluar untuk menjenguk orang sakit. Apakah boleh? Misalnya tetangganya sakit, apakah boleh dia keluar dari masjid untuk menjenguk saudaranya yang sakit? Dan ini tidak wajib, menjenguk orang yang sakit tidak wajib, cuman sunnah ya. Kata para ulama, fala yaf'aluhu illa an yashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafih. Dia tidak boleh keluar dari i'tikaf, dari masjid, kecuali kalau di awal i'tikafnya dia mensyaratkan, di awal-awal dia i'tikaf dia mengatakan saya i'tikaf, dia niatkan di hatinya saya i'tikaf, tetapi kalau ada keperluan atau ada yang ingin saya lakukan, ketaatan yang ingin saya lakukan seperti menjenguk orang sakit, maka saya keluar dari masjid, maka ini boleh. Ini namanya bersyarat, memasang syarat di awal i'tikaf. Memasang syarat di awal i'tikaf. Ini boleh kata Syekh di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, keluar dari masjid yang ketiga adalah al-khuruj li amrin yunafi al-i'tikaf, kal khuruj lil bai' wasyira. Keluar dari masjid karena sesuatu yang tidak ada maslahatnya sama sekali dengan agama, seperti dia keluar untuk jual beli. Maka ini batal i'tikafnya. Ini batal i'tikafnya. Jadi ini 3 hal yang berkaitan dengan masalah keluar dari i'tikaf. Kemudian juga yang membatalkan i'tikaf adalah menurut sebagian ulama apabila yang i'tikaf itu adalah wanita, maka yang membatalkannya adalah haid dan nifas. Ini menurut sebagian ulama, meskipun ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Saya kira saya cukupkan sampai di sini tentang kajian kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Di sini ada pertanyaan, malam terbagi 3, sepertiga awal, tengah malam, sepertiga akhir. Di bagian manakah malam qadar turun? Turunnya mulai tenggelam matahari. Ya, tenggelam matahari sampai terbit fajar. Karena yang namanya lail di dalam bahasa Arab itu semenjak tenggelamnya matahari. Yang namanya lail, lailah, Lailatul Qadar dalam bahasa Arab yang namanya lailah itu adalah semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, yaitu sampai waktu subuh. Di sana semuanya sudah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Sibukkan diri. Wallahu taala alam. Kemudian berapa lama minimal dan maksimal i'tikaf? Mayoritas ulama mengatakan tidak ada batas minimal dan batas maksimal i'tikaf ini menurut mayoritas ulama. Adapun Imam Malik, beliau mengatakan batas minimal i'tikaf itu adalah 1 hari. 1 hari. Kenapa? Karena beliau mensyaratkan i'tikaf itu harus dengan puasa. Batas minimal puasa itu berapa? Itu semenjak subuh sampai tenggelam matahari, yaitu 1 hari. Berarti batas minimal i'tikaf menurut Imam Malik itu adalah 1 hari. Karena i'tikaf itu syarat sahnya adalah puasa, dan puasa itu minimalnya adalah 1 hari. Adapun mayoritas ulama karena mereka tidak mensyaratkan puasa untuk sahnya i'tikaf, maka mereka mengatakan tidak ada batas maksimal dan minimal i'tikaf. Wallahu taala alam. Bismillah. Afwan, apa dalil yang menunjukkan adanya malam Lailatul Qadar sejak zaman dahulu? Di sini ada disebutkan oleh Syekh dalilnya. Baik. Beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di zaman-zaman terdahulu sebagaimana juga di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi keutamaannya hanya berlaku khusus untuk umat ini. Dalilnya beliau mengatakan lima rawal Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadri, ahiya fi Ramadan am fi ghairihi?" Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang Lailatul Qadar ini. Apakah dia berada pada bulan Ramadan ataukah pada selain bulan Ramadan?" Perhatikan jawaban Nabi. Qala bal hiya fi Ramadan. Lailatul Qadar itu tempatnya di bulan Ramadan. Qala takunu ma'al anbiya ma kanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah? Apakah Lailatul Qadar ini ada bersama nabi-nabi terdahulu? Ya. Apakah Lailatul Qadar ini ada bersama nabi-nabi terdahulu? Kemudian apakah setelah nabi-nabi terdahulu itu Lailatul Qadar ini sudah tidak ada? Ataukah Lailatul Qadar ini dari zaman nabi terdahulu sampai hari kiamat? Nabi SAW mengatakan bal hiya ila yaumil qiyamah. Dari zaman nabi terdahulu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini dalil tentang bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di zaman-zaman terdahulu. Wallahu taala a'lam. Taib, apa hukumnya seorang muslim menjual makanan di bulan puasa di siang hari? Ini pertanyaan pernah juga disampaikan di Masjid Al-Ikhlas Taman Raya ya. Saya katakan untuk antum kaum muslimin yang berjualan makanan khusus di siang hari bulan Ramadan, antum tutup warung antum.
Tutuplah warung antum. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Meskipun misalnya yang makan itu adalah non-muslim, bisa jadi juga orang muslim melihat itu, bisa jadi juga ada muslim yang tertarik, tergoda, akhirnya mereka makan. Dikhawatirkan kalau ada muslim yang makan di warung antum, antum akan masuk kepada firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong di dalam dosa. Ya. Dan insya Allah antum tidak akan rugi kalau antum tutup dari sejak subuh itu sampai menjelang berbuka. Nanti pas dekat berbuka antum buka, biar orang lain bisa berbuka di sana. Tidak akan rugi antum. Dan pernah saya sampaikan bahwasanya yakinlah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mencari keridhaan Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, pasti. Tinggal antum pasang keyakinan, ikhwan fillah. Ya. Dan saya pernah ceritakan tentang donatur yang membuat Ma'had Abu Hurairah, ya, tempat ana aliyah dahulu. Saya diceritakan oleh mudir ana sendiri, sebelum donaturnya menyumbangkan uang ke masjid itu, atau ke ma'had itu, donatur ini dia kerjanya di bank konvensional, ya, di bank riba. Ya. Akhirnya setelah dia mendengar kajian-kajian tentang bagaimana besarnya dosa riba, dia keluar dari bank tersebut, dari bank riba. Padahal di sana tempat sumber nafkah untuk istri dan anaknya, tapi dia keluar. Dia dengar hadis, karena sebelumnya dia bertanya kepada mudir ana ini, rahimahullahu taala, dia bertanya tentang apa yang harus saya lakukan. Mudir ana bilang keluar. Kemudian dibacakan hadis tadi, siapa yang meninggalkan suatu untuk mencari keridhaan Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Dia keluar. Yakin. Selang beberapa bulan, ya, dia balik menemui mudir ini. Datang dia menemui, mengeluh. Apa katanya? Ustaz, saya capek katanya. Mudirnya heran, antum capek apa? Dikirain capek nyari duit. Apa katanya? Saya capek dikejar-kejar sama harta. Subhanallah. Dia tinggalkan riba, dibukakan pintu rizki yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena pintu rizki yang lain yang halal ini, dia sumbang miliaran rupiah untuk membangun ma'had tersebut. Sendirian dia nyumbang, jadi donatur sendirian, miliaran rupiah. Tinggal antum pasang keyakinan, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Kita sebagai kaum muslimin, ini penyakit kita adalah kurang yakin. Beriman iya, tapi yakin kurang. Karena para ulama mengatakan yakin itu lebih tinggi daripada iman. Misalnya kita dengar, ya, kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apabila kalian menginfakkan sesuatu, pasti Allah akan menggantinya. Kita beriman, iya saya beriman ini ayat Allah, tapi yakin enggak dengan kandungannya? Iya, yakin enggak? Akhirnya pas datang ini ragu-ragu. Ini duit besar semua ini. Ragu-ragu, enggak ada keyakinan. Padahal semakin besar dikeluarkan, kalau kita artikan ayat tadi, dan apa yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah. Berarti semakin besar kita infakkan, semakin besar gantinya. Ya. Sama seperti orang mancing. Kalau antum mancingnya pakai cacing, ya dapatnya ikan teri. Tapi kalau mancingnya pakai ikan tuna, dapatnya ikan paus. Ya begitulah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, "Ya bani Adam, anfiq ma fil jaib, unfiq alaik." Wahai anak Adam, keluarkan apa yang di kantong itu dan aku akan berikan kepadamu rezeki dari yang gaib. Tinggal yakin apa tidak? Nah, ini dia. Jadi tolonglah, ya, antum tidak akan rugi, ikhwan, kalau hanya menutupnya beberapa jam saja.
Dosa meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i bisa gugur dengan qada puasa di bulan lainnya. Iya. Dosa meninggalkan puasa ini tidak akan gugur, tetapi antum tetap berkewajiban untuk mengqada. Ya. Orang yang meninggalkan puasa secara sengaja tetap dia berdosa dan tetap dia wajib untuk mengqada. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, dia tetap berdosa kalau dia tidak bertaubat. Kemudian dia juga wajib untuk mengqada puasa tersebut. Adapun hadis yang mengatakan man aftara fi Ramadan yauman fi Ramadan bighairi udhrin, maka fala qada alaihi. Atau kama qala sallallahu, barang siapa yang berbuka membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, artinya sengaja tidak puasa tanpa uzur, maka tidak ada yang bisa mengganti puasanya itu meskipun dia ganti selama 1 tahun. Hadis ini kata para ulama dhaif, lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullah taala. Wallahu taala alam. Apakah ada satu riwayat di zaman sahabat tabi'in tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Yang mendapatkannya para sahabat, ya. Mendapatkannya para sahabat tentunya. Dan ini harus kita yakini. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling rajin ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau antum, kata Syekh Utsaimin, ibadahnya dari tanggal 21 nggak pernah absen sampai akhir Ramadan, mau lari kemana Lailatul Qadar ini? Ya, mau lari kemana? Pasti dapat, pasti dapat. Dan para sahabat tentunya full ibadah mereka. Ya, sama kayak misalnya ayam masuk di sini, misalnya di masjid ini, semua antum keliling, mau lari kemana ayam ini? Lari ke sana ketemu orang, lari ke sini ketemu orang. Begitu pula Lailatul Qadar ini, kalau antum kelilingan dengan ibadah, mau lari kemana dia? Ya. Adapun secara ta'yin, siapa-siapa yang dapat ini nama orangnya, maka tidak ada riwayat. Tapi yang jelas, sahabat tentunya dapat, tabi'in tentunya dapat, dan umat Islam banyak yang dapat kalau mereka ibadah. Ya. Kemudian apakah ada ciri orang-orang yang mendapatkannya, ciri-cirinya bagaimana? Ini tidak ada disebutkan di dalam riwayat manapun mengatakan bahwasanya wajahnya akan bersinar, atau yang tadinya hidungnya pesek jadi mancung, nggak ada. Ya. Yang ada riwayatnya adalah tanda-tanda Lailatul Qadarnya, bukan tanda-tanda orang yang mendapatkannya. Kemudian apakah ada dalil yang menyebutkan apabila kita meniatkan untuk beriktikaf selama kita di dalam masjid walaupun selama 3 jam? Wallahu ta'ala a'lam, apakah ada dalilnya? Akan tetapi ini pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama, selama orang itu masuk masjid, kata mereka, dengan niat untuk iktikaf dan fokus untuk ibadah, tidak ada batasan minimalnya dan tidak disyaratkan puasa seperti yang kita sampaikan tadi. Adapun dalilnya wallahu ta'ala a'lam. Jadi wanita itu boleh apa tidak iktikaf? Bila boleh, di mana tempatnya? Para ulama mengatakan ada 2 syaratnya wanita boleh iktikaf. Yang pertama, aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak campur baur. Kemudian yang kedua, ada izin dari suami. Ada izin dari suami. Kalau misalnya dia iktikaf tanpa izin suami, boleh suaminya membawanya pulang, dibawa pulang sama suaminya, ya. Aman dari fitnah. Terutama masjid, kalau misalnya dia 2 lantai misalnya, biasanya lantai yang kedua itu untuk akhwat. Seperti yang sering saya lihat di Lombok itu, masjid-masjid yang 2 lantai itu banyak akhwat-akhwat yang i'tikaf. Rata-rata itu di lantai kedua tempat mereka dibuatkan tempat khusus. Ya, dibuatkan tempat khusus. Dan para ikhwannya tidak boleh naik lagi. Kalau mulai i'tikaf sudah tidak boleh naik lagi karena di sana area akhwat, ya. Ini dia tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya minum obat penunda haid agar dapat puasa?
dan Lailatul Qadar, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah yang saat itu masih dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Apakah boleh wanita menggunakan obat haid? Beliau mengatakan, hukum asalnya wanita itu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan baginya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam tentang haid, beliau mengatakan bahwasanya haid itu adalah amrun katabahu Allahu ala ibnati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang sudah Allah catatkan bagi anak-anak wanita dari kalangan Adam, ya, anak-anak wanita manusia. Jadi dia terima, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Adapun masalah bolehnya, maka boleh. Seandainya misalnya dia minum obat haid, ya, obat penunda haid, dia minum obat penunda haid, kemudian yang aturannya waktu haidnya itu akan datang besok. Aturannya itu kalau dia tidak meminum obat ini, dia akan haid besok menurut kebiasaan. Tapi ternyata gara-gara obat ini dia tidak haid, maka di sini wajib dia puasa. Karena yang menjadi ukuran adalah keluar atau tidaknya darah haid. Wajib dia puasa. Ya. Akan tetapi tetap dikatakan oleh para ulama lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Dan disebutkan oleh para ulama, yang menyebabkan rusaknya kebiasaan haid wanita itu adalah karena obat-obatan itu. Ya. Misalnya ada wanita biasanya dia haid itu 15 hari misalnya dalam sebulan, atau 7 hari dalam sebulan, tiba-tiba rusak kebiasaannya itu, tiba-tiba jadi 10, kadang jadi berapa ini 12, kadang 13, gak tentu. Ini rata-rata disebabkan karena obat-obatan itu, kata para ulama. Oleh karena itu saya katakan boleh bagi anti, wahai para muslimat, menggunakan obat penunda haid, akan tetapi kami tidak menganjurkan. Wallahu taala alam. Telah disebutkan tentang doa pada Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata afuun ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Apa sisi keistimewaannya sifat Allah? Semua sifat Allah itu istimewa. Ya. Semua sifat Allah itu istimewa. Afuun, Maha Pengampun. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan ampunan manusia. Kalau kita misalnya ada orang berbuat salah sama kita, sudah minta maaf, kita katakan, "Ya, saya maafkan," tapi di hati masih. Kalau Allah tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Apa maksudnya? Dilanjutkan oleh Rasulullah, kalian berbuat maksiat kata Rasulullah, tapi Allah tetap berikan kepada kalian rizki. Kalian sekutukan Allah, kalian katakan Allah punya anak, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kalian izin untuk bernapas. Jadi apalagi? Keistimewaan apa lagi yang antum cari ya? Kalau misalnya ini bukanlah keistimewaan daripada sifat Allah yang Maha Pengampun. Dan semua sifat Allah itu adalah istimewa. Makanya disebut dengan Al-Asma'ul Husna was Sifatul Ula. Nama-nama Allah itu maha indah dan sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Kemudian apa perbedaan antara Afuun dan Ghafur? Wallahu taala a'lam. Kedua-duanya artinya dalam bahasa Arab sama-sama pengampun. Wallahu taala a'lam. Ini udah pertanyaan terakhir ya. Udah waktunya nih. Apakah ada yang mengatakan bahwa tarawih tengah malam boleh dilakukan jika isya juga tengah malam? Benarkah pendapat ini, Ustaz? Isya dilakukan tengah malam. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya sebaiknya isya itu jangan terlalu larut malam ya. Paling tidak sampai jam 10 lah. Ya, sampai jam 10. Kalau misalnya antum mau sholat tarawih tengah malam, maka ini juga dibolehkan oleh para ulama.
Tarawih setelah sholat isya ini boleh. Tarawih tengah malam juga boleh. Bahkan para ulama mengatakan tarawih setelah sholat isya apabila dilakukan secara berjamaah, kemudian tarawih di tengah malam juga dilakukan secara berjamaah, maka yang lebih afdal tarawih di tengah malam. Karena tarawih di tengah malam itu mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala turun di akhir malam. Akan tetapi kalau misalnya antum tarawihnya sendirian di tengah malam, sedangkan orang setelah sholat isya itu tarawihnya berjamaah, maka lebih afdal tarawih setelah sholat isya. Jadi saya katakan sholat isya itu jangan dilakukan sampai terlalu larut gitu, sampai jam melakukan tarawih sholat isyanya jam 2. Ini sudah kelewatan kalau ini ya. Paling banter lah jam 10 ya. Paling telat jam 10. Nanti misalnya kalau antum mau tarawihnya sholat isya dulu, kemudian pada nunggulah di masjid sampai jam 1 misalnya, kemudian bangun sholat tarawih kalau antum sanggup. Wallahu taala a'lam. Ana cukupkan sampai di sini ya, karena sudah waktunya. Apa yang ana sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ana minta ya antum catat kajiannya, karena kata panitia nanti di akhir daurah kita akan adakan tanya jawab ya. Ana yang nanya sama antum di akhir daurah, yang bisa jawab insyaallah ada hadiahnya dari panitia, bukan dari ana ya, dari panitia. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.